Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin nikmatina wa sallallahu amin. Hadiah. Wasallallahu alaihi wa hafidh dan muassis musik. Wa ahli arwah ahli baitin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna asyhadu anna Muhammadan. Wa makna asyhadu utai maknane asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu iku nekseni sapa ingsun anna Muhammadan satemene Nabi Muhammad iku Rasulullah dadi utusane Allah. Kita bersaksi Muhammad utusan Allah. Kira-kira kenapa Tuhan harus mengutus Muhammad sebagai rasulnya? Kira-kira gini, kita pakainya kira-kira aja nanti. Biar yang menjelaskan Pak Ali nanti. Jadi kira-kira seandainya Tuhan itu tidak mengutus rasul, kita ngerti agama dari siapa? Meskipun ada berpendapat bahwa sebenarnya ketika kita menggunakan rasional kita itu bisa menangkap adanya Tuhan. Termasuk nanti cara Ustadz Samaun ya. Ini Ibnu Arabi ini sebenarnya ketika kita sudah bisa benar-benar menangkap titik bak, sebenarnya kita tidak perlu adanya coret ya, tapi sudah titik bak karena harokat dan sebagainya itu hanya sebagai lambang dohir kita ya. Ya. Tapi khususnya saya sebagai manusia yang awam, maka Tuhan mengutus Rasul pun terus kemudian masih ada para warasatul anbiya pun kadang masih ragu karena ya ini kira-kira ketika kita melihat Maryam, bukan Belina ya, tanpa Belina, ketika melihat Maryam itu pelatuknya dihidupkan, kemudian ada gesekan, keluar percikan api, timbul boom. Kita yang kita lihat itu baru dampak daripada ledakan itu, tapi tapi kita tidak menangkap siapa mukawinul asbab. Padahal yang perlu ini bukan meriamnya tapi yang dibalik itu siapa? Yang perlu hakikatnya adalah Allah itulah. Cuma kita melihatnya kepada sabab musabab atau sebab akibat. Kita masih berasa di luar itu. Ya. Oleh sebab itu sebenarnya ketika Pak Ali ini bersenggama dengan istrinya, ini yang dilihat bukan senggamanya atau hasil senggamanya. Nah, tapi siapa yang membuat Pak Ali ini bisa bersenggama? Ya Tuhan itu yang kita perlu kita imani. Karena apa? Tanpa adanya Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Bahkan meskipun kita sehat sebagainya, banyak juga orang sehat tidak mampu bersenggama jika Tuhan tidak menghendaki. Cuma ya, kemudian yang lihat karena senggama metu anaknya. Ada yang dia beranak karena bersenggama, maka Tuhan memberikan contoh bahwa saya ini mampu membuat manusia tanpa adanya senggama. Pertama, membuat Adam. Yang itu untuk menunjukkan kepada hakikatnya. Terus kemudian orang andel togaweno Hawa tanpa senggama metu Hawa. Orang andel meneh, iso wong wedok tanpa senggama metu meneh, buatkan Isa. Ya. Tapi yang selainnya Tuhan tidak lagi itu lagi, karena kalau Tuhan pamer terus kayak gitu nanti dikira nanti tidak punya program. Maka Tuhan tetap selanjutnya adalah sesuai dengan program, hukum sebab akibat itu dimunculkan supaya kita tahu supaya kita tahu, dan kita tidak hanya melihat itu, tapi kita juga mau bekerja, berusaha, nanti kita tawakal. Yang penting kita usaha, sebabnya hasilnya apa sebagainya, kewajiban kita ada berusaha. Tapi di balik itu masih ada semua yang akan memberikan, tapi selama ini Tuhan tidak pernah mendolimi hambanya. Siapa yang berusaha pasti akan diberi hasil sesuai dengan usahanya. Nah,
kembali lagi saya orang awam, sudah diutus Rasul pun ada kitab suci saja masih saja belum percaya tenan dan belum bisa melihat pelaku asli. Oleh sebab itu Pak Ali ketika melihat ada orang menembak burung kena, senapannya bagus, tapi tidak melihat siapa yang membidik. Senapannya bagus, burungnya dekat, besar. Kalau Pak Ali yang membidik, bisa jadi tembakannya meleset. Jangan dilihat senapannya, jangan dilihat dampaknya kena, tapi siapa pelakunya. Kehidupan alam ini juga jangan dilihat siapanya dan apanya, lihatlah pelaku hakikat yaitu Tuhan. Lah untuk menemukan Tuhan untuk kalangan kaya saya khususnya, maka Tuhan butuh Pak Pos. Sehingga kalau bukan Pak Topo yang minta tanda tangan, orang duwe tanda tangan ya. Kemudian Pak Topo. Ini diantaranya ya. Nah, itu pun kadang Nabi kita sebagai pengantar misi Tuhan kepada manusia masih didustakan. Lah masa Muhammad yang sama-sama kayak gitu. Malaikat kalau kita misalnya utusan Tuhan berupa malaikat, kita tidak bisa menemukan, tidak bisa menangkap. Karena malaikat kalau malaikat datang dalam bentuk manusia biasa sama menungso kok, ya sama akan didustakan lagi. Kalau manusia datang menjelma dalam bentuk wujud malaikat, musnah kita. Nyeleweng sithik gajul, kepret Pak Ali. Lemah untung ini yang diutus menjadi rasul terakhir adalah Nabi kita yang Raufur Rahim, sehingga salah sithik njaluk ngapura ya. Esuk aja baleni meneh ya njaluk ngapura supaya masih dimintakan itu ya. Ini ya. Lah ini berkaitan asyhadu anna Muhammad itu harus kita yakini ya. Dan kita harus berterima kasih sekali ya, Rasul terakhir yang membawa agama dan kita menjadi mudah-mudahan menjadi umatnya beliau ini adalah yang Raufur Rahim, yang tidak mudah binasakan saja ini. Ya, lah selanjutnya apakah kita cukup hanya bersaksi itu toh? Omong kosong? Tidak. Karena kenyataannya Pak Ali ini ketika bersaksi kepada ya, ibunya B, kan Alif sudah besar, ini ibunya B lagi proses. Ibunya B, saya mencintai kamu. Tidak cukup. Maka kemudian dia datang ke Jambi ngelamar. Ngelamar tok tidak cukup. Setelah dilamar bagaimana? Terus diseret bawa KUA. Setelah bawa KUA dibawa ke kamar sebagainya. Terus sampai wujud ada Alif, masuk B insyaallah ya. Lagi prosesnya. Sebagainya. Lah begitu juga keyakinan kita, persaksian kita bahwa Muhammad SAW bin Abdullah adalah utusan Allah, ini juga tidak hanya kita yakini dalam hati, tapi juga kita harus buktikan, wujudkan, ya, realisasikan dalam dunia ini, ya, sehingga tidak hanya omong kosong. Karena apa? Ya kalau kita melihat juga iman kepada Tuhan juga tidak cukup hanya iman dong, ya. Sehingga innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Buktinya apa? Ya terus kemudian kita wujudkan sumalam yartabu, ragu-ragu tidak. Kalau tidak ragu-ragu, berani wajah itu fi amwalihim anfusihim, buktikan dengan berjuang baik dengan jiwa dan jiwa raga dan harta. Maka ketika itu sudah bisa memperjuangkan itu, baru ulaika humus shodiqun. Itulah yang predikat mukminun. Kalau hanya percaya, buktinya mana? Golek dewek. Ya ini belum shodiqun dan belum bisa masuk ke ranah atau ruang sebagai predikat al-mu'minun, baru iman. Ya. Maka berkaitan persaksian kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul, ya kita juga harus realisasikan. Ya ubayinu lihuair, munculkan kepada orang lain, loh saya ini loh percaya Muhammad bin Abdullah utusan Tuhan. Misal mereka-mereka yang percaya Zoroaster sebagai dewanya, ya mereka membuktikan bahwa Zoroaster dewa mereka. Dan yang mereka yakin bahwa Buddha adalah dewa mereka, mereka ya buktikan. Maka kenapa kita tidak berani membuktikan bahwa Rasul yaitu Tuhan? Kalau Muhammad bin Abdullah, kenapa kita tidak berani untuk membuktikan mana wujud daripada persaksian kita?
Ya, sehingga kemudian kita nyatakan pada orang lain, wujudkan dalam tingkah laku, nanti baik dengan mengikuti dan sebagainya, bahwa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ya, bahwa Sayyid kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib adalah hamba Allah sekaligus wa rasul. Nah, ada berkaitan dengan Abdullah wa rasul ini nanti suatu ketika memang Nabi kita Muhammad SAW terkadang dia tetap masih dalam ruang lingkup sebagai manusia biasa dan sebagai rasul, sehingga nanti ada apa yang disampaikan Nabi ini bermuatan syariat sebagai utusan dan nanti ada yang bermuatan sebagai manusia biasa. Salah satunya kemungkinan suatu ketika Nabi pernah berkunjung dan bertemu dengan para petani korma yang ketika itu sedang mengawinkan penyerbukan. Nabi kalau tidak salah di situ menyatakan, ngapa mengawinkan Nabi? Oh, tidak usah dikawinkan, nanti masih buah-buah. Misal, akhirnya karena kemungkinan mereka menangkap, oh ini Muhammad bin Abdullah ini Rasul ini, mungkin wahyu atau gimana. Akhirnya mereka tidak mengawinkan, tidak melanjutkan. Panen hari itu, panen masa itu anjlok. Suatu weekend Nabi ketemu lagi, bagaimana panennya? Turun drastis Nabi. Loh kenapa? Loh dulu kan dia dikawinkan. Loh kenapa tidak dikawinkan? Kan dulu Anda mengatakan tidak usah dikawinkan, nanti masa buah-buah. Nah, maka Nabi menjawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda itu lebih tahu dengan urusanmu, urusan pertanianmu, sampai tani koma sampai lebih ngerti. Saya bukan sarjana pertanian korma. Lah di situ juga nanti ada pelajaran bahwa sebenarnya kita punya spek masing-masing. Maka Pak Ali tidak bisa menguasai keilmuannya Pak Samaun. Begitu juga Pak Samaun tarik sorok ya Pak Ali watuk. Ya, itu bagiannya. Kita punya spek masing-masing. Ya. Nah, ya. Ya, sawaun Ali ya. Ya. Bukan sawaun kana ya, Pak ya. Ini yang perlu bertanya. Sehingga apa? Ya kita punya margin masing-masing lah, punya margin masing. Bahkan nun sewu ya. Nanti ini 3 al-hafidz yang berjajar ya. Ya. Nanti antara Pak Sofwan, Pak Bukromin, Pak Robingun sama-sama, tapi speknya nanti beda-beda. Speknya beda-beda. Ya. Lanyai nanti bisa jadi kalau Pak Muromin lanya surat Yusuf. Ya barangkali ya. Nanti ada yang agak gradasi sebagainya. Karena ya, yang jelas kita lah manusia punya batasan masing-masing dan itu yang perlu kita sadari masing-masing ya. Sebagai wujud nanti pengejawantahan keyakinan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang selanjutnya kita harus yakin juga bahwa Nabi kita ya, Muhammad bin Abdullah ini sebagai Rasul terakhir yang diutus kepada seluruh hambanya. Ya, kita harus meyakini itu ya, dan kita tidak boleh memisah-misahkan. Ya, bisa berbeda dengan nabi-nabi terakhir ya. Ini kemungkinan pas atau tidak ini? Kalau Nabi Isa ini diutus untuk kepada Bani Israel yang kemudian dengan agama Nasrani. Kira-kira wong Jawa beragama Nasrani itu pantas ora ge? Karena Nasrani kan hanya untuk orang Bani Israel, bukan orang Bani Jawa ya. Kira-kira. Misalnya, beda dengan Islam. Islam terserah Bani apapun, yang penting masuk Bani Adam. Ya, boleh, maka termasuk Bani Jin pun bisa karena juga Nabi kita diutus kepada seluruh manusia dan seluruh jin ya, syariatnya berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ini perlu kita tanamkan dalam hati kita dan kukui sampai mati, sampai menghadap lagi kepada Tuhan dengan shadiqun fi kulli ma akhbara. Kita dan senantiasa membenarkan apa atau segala apa yang diinformasikan oleh nabi kita ya, kepada kita ya. Bahkan yajibu ala kulli khalqi tasdiquhu wa mutabi'uhu, sehingga seluruh makhluk termasuk kita tanpa kecuali ini wajib untuk mengikuti ya, membenarkan dan mengikuti segala yang diberikan Nabi. Dan kita harus yakin bahwa Nabi ini sudah menyampaikan semuanya kepada kita ya. Di antara ketika kalau tidak salah Ibnu Mas'ud atau Dr. Asyar
yang menyampaikan bahwa ketika ditanya, wah Muhammad belum menyampaikan seluruhnya. Sudah, buktinya apa? Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul ikuti, dan apa yang dilarang Rasul tinggal. Tapi saya riwayatnya siapa, saya lupa, ya Abu Hurairah atau siapa ini. Itu diantara bukti bahwa Nabi sudah menyampaikan keseluruhannya ya, kepada kita. Wa yahrumu alaihim takdzibuh, dan kita sebagai umat manusia tidak diperbolehkan untuk mendustakan Nabi, karena nanti mendustakan Nabi akan berimbas kepada mendustakan siapa yang mengutus Nabi, terus berimbas mendustakan kepada apa yang dibawa Nabi, dan mendustakan kepada siapa yang pengantar wahyu kepada Nabi dan sebagainya. Nanti wa mukhalifatuhu, dan kita juga tidak boleh untuk menentang belenjani nulayani tidak sesuai dengan apa yang dibawa Nabi. Sehingga faman kadzabahu fahuwa zalimun kafirun. Siapa yang mendustakan Nabi, dia termasuk orang yang zalim, baik menzalimi dirinya sendiri maupun berbuat zalim pada Tuhannya meskipun Tuhan tidak rugi, dan juga mengkufuri, baik kufur nikmat dan sebagainya. Waman khalafahu wa huwa ngasin. Adapun ketika kita menentang, kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, kita termasuk mendurhakai yang khasir, akan berdampak menjadi kepada kerugian. Oleh sebab itu mudah-mudahan wafaqanallahu likamali mutabinahi. Semoga Tuhan memberikan taufik kepada kita untuk memperoleh kesempurnaan mengikuti Nabi. Wa ja'alana mimman yahya ahkam, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongannya orang-orang yang selalu menghidupi hukum-hukum syariat yang dibawa oleh Nabi. Wa tawaffana ala millatihi, dan semoga Tuhan mematikan kita ketika sudah waktunya nanti dengan tetap teguh memegang syariat yang dibawa oleh Nabi. Wa hasyarna fi zumratihi, dan semoga kelak Tuhan mengumpulkan kita di dalam golongan dan kelompoknya umat Nabi Muhammad SAW. Wa walidina, dan mengumpulkan juga orang tua kita, auladana, anak-anak kita, wa ikhwanana, saudara kita, wa ahbabana, kekasih kita, wa jami'il muslimina, dan seluruh orang muslim. Amin. Bisa banget ya birahmati. Demikian udah manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.